Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Ramawan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendapat atau pemahaman saya tentang materi yang sudah saya pelajari, yaitu tentang akhlak dan etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Dalam pengertiannya, akhlak merupakan bentuk jamak khuluk yang mempunyai arti budi pekerti, perangai. Nah, di sini perangai disebut dengan sifat batin yang mempengaruhi, seperti hanya kita berbuat baik dan sifat tersebut akan mempengaruhi orang lain, ataupun sifat-sifat yang disukai oleh Allah tentunya, dan tingkah laku atau tabiat dan akhlak disamai dengan kesusahan serta sopan santun. Nah, di sini sangat jelas berarti akhlak itu merupakan gambaran atau pedoman dari jati diri seseorang yang perkataannya atau tingkah lakunya itu sangat mempengaruhi seseorang. Dan bila mana kita tidak memiliki akhlak orang tersebut, maka kehilangan sopan santun dan batinnya tersebut dipertanyakan apakah benar atau tidak. Nah, selanjutnya dalam Abu Hamid Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin mendefinisikan akhlak itu berupa akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Nah, tertanam dalam itu berarti akhlak itu sudah tertanam di dalam sejak kita lahir, dan yang daripada timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dengan tidak memerlukan pikiran dan pertimbangan. Jika sekiranya sikap itu muncul berupa perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariat. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan dan dapat gambaran bahwa orang yang berakhlak itu sudah tertanam di dalam dirinya sejak lahir, dan apabila disalahgunakan maka hal tersebut bisa saja disalahkan dengan dirinya atau pengaruh dia dengan siapa di dalam kehidupannya. Bisa saja sekelilingnya, sekeliling rumahnya, atau juga pergaulannya dan lain-lain. Dan keutamaannya, saking cintanya Allah dan sayangnya Allah kepada umat yang berakhlak, keutamaannya itu ada pertimbangannya di akhirat. Nah, dalam pertimbangan di akhirat ini, bila mana orang tersebut yang mempunyai akhlak baik dipandangnya, atau mungkin dipandang buruk orang lain tetapi dia punya akhlak yang baik, maka orang tersebut akan dipertimbangkan dengan beberapa nilai
akhlaknya dia di masa hidup, dan kedua itu dicintai Rasulullah. Dan tiga ini mempunyai kedudukan yang tinggi, dan yang terakhir dijamin rumah di surga. Nah, keutamaannya itu sangat menguntungkan bagi orang yang berakhlak, dan mungkin saja untuk orang yang tidak berakhlak menyesal hidupannya. Dan selanjutnya ada adab atau etika belajar dalam Islam. Nah, di sini tentunya kita perlu pedoman yang akan menjadi tujuan untuk menahan kehidupan. Pada hakikatnya masa hidup dipengaruhi oleh norma yang sudah ada. Jadi norma-norma yang sudah terdahulu itu sangat mempengaruhi kehidupan orang dan berguna dalam mengatur dan mengarahkan secara konkret dengan seperti apa dan bagaimana dalam mengambil suatu tindakan. Nah, tindakan yang tidak benar atau yang benar itu akan diberikan oleh orang-orang yang mempunyai pedoman apakah perbuatan itu baik atau buruknya, itu mereka bisa menilai sendiri. Dan selanjutnya pada satu sisi belajar berkaitan dengan adanya etika dan mempunyai hubungan yang saling terikat. Jadi etika dan belajar itu sangat terikat sekali hubungannya. Saking terikatnya, dalam kegiatan manusia tersendiri merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar pada pendirian karakter dan ciri khas manusia. Nah, jadi apakah orang tersebut mempunyai ciri khas atau pendirian tersendiri akan terlihat jika mana ia mempunyai adab dan etika belajar. Demikian etika berperan sebagai pemikiran manusia tentang baik serta keburukan perilaku yang demikian diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia. Dan selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan salah satunya merupakan suatu aturan yang harus diperhatikan bagi setiap individu maupun sekelompok manusia yang berada di dalam negara yang sudah mempunyai aturan perundang-undangan dengan keharusan pada saat melakukan aktivitas dalam berbangsa dan bernegara. Dan di setiap negara itu mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati, dan terdapat timbal balik dalam hubungan antar negara dan warga negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai orang muslim untuk menjalankan segala kewajiban serta aturan sebagai warga negara. Jadi apapun yang sudah ada terlebih di dahulu itu, kita sebagai umat muslim itu wajib untuk patuh dalam aturan-aturan yang sudah ada, karena di dahulu pun aturan-aturan tersebut sudah diciptakan, sudah dibuat. Dan setidaknya ada 3 etika seseorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu menegakkan keadilan dan kebenaran, dan kedua menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan mewujudkan keselamatan umat. Nah, dari ketiga tersebut, etika seorang muslim dan terakhir ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Nah, dalam
seorang muslim, musyawarah itu sangat dibutuhkan karena bermusyawarah itu mempunyai pemikiran berbeda-beda dan tidak ada ujungnya jika mana tidak ada yang menengahkan dan tidak ada yang menyelesaikan hingga mengakhiri atau diakhiri dengan keputusan yang nantinya akan diambil sebaik mungkin dalam akhir dari musyawarah tersebut. Di sini dijelaskan bahwa merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada keadaan genting saja, melainkan di keadaan apapun yang memerlukan adanya musyawarah. Karena musyawarah berguna sebagai penegak bagi kalangan yang memiliki pendapat lain, lalu ditukar atau menukar dari satu pihak, kemudian dipertimbangkan dan diakhiri hingga menjadi keputusan yang baik demi kepentingan bersama. Dan Islam merupakan agama yang berpengaruh mengatur kehidupan di berbagai bidang, termasuk dalam hal politik serta penegakan hukum. Karena dalam hal menjalankan demokrasi terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Para ahli muslim ada yang menerima namun dengan syarat tidak mutlak kekuasaan di tangan rakyat, dan ada juga menolak sama sekali. Demokrasi yang diterima Islam adalah musyawarah kemufakatan dalam hal yang sesuai dalam agama. Nah, di dalam negara Indonesia ini bermusyawarah itu seperti halnya contoh kita berpolitik. Nah, dalam politik tersebut nantinya kita di tahun 2024 akan datangi bulan politik. Nah, pada saat bulan politik tersebut, agama Islam sangat menyetujui jika mana politik tersebut diadakan dengan cara bermusyawarah. Nah, dalam bermusyawarah ini kita sebagai warga negara Indonesia yang begitu banyak dan begitu luas, kita mengeluarkan suara-suara, dan hanya salah satu suara tersebut disalurkan dan suara tersebut akan dipertimbangkan dengan baik dan diakhiri dengan keputusan yang baik untuk kebaikan semua orang. Baik, cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya seperti itu pemaparan atau pemahaman saya tentang materi yang sudah saya pelajari.
di dalam akhlak dan etika ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.